Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi kan di sini kita pengen meneliti tentang penyakit COVID ya di suatu rumah sakit yang katanya itu dalam sebulan itu pasiennya itu ada 3.000 ya tadi ya. Nah, di sini kita langsung substitusi aja. 3.000 ya tadi ya. Nah, coba dihitung pakai kalkulator berapa? Iya, Pak, 3.000. Nah, 3.000 jadi di sininya berapa? Silakan dihitung dulu ya. Rp352,94, Pak. 352,94. Oke, kita bulatkan jadi 353 responden. Nah, ini jadi penelitian kita, kalau kita menggunakan rumus Lovin dengan margin of error-nya 0,05, dengan kita tahu bahwa jumlah populasi di rumah sakit dalam sebulan itu 3.000 ya, kita ngambil penelitiannya sebanyak 353 responden. Nah, jadi ini yang nantinya akan kita analisa statistika kita ini. Baik itu menggunakan metode statistika deskriptif atau bisa menggunakan metode statistika inferensia. Jadi kita acuannya adalah 353 responden. Nah, sekarang gini. Di sini juga tadi ada pertanyaan kenapa harus 30 Pak minimalnya gitu kan. Nah, di sini untuk uji validitas ya. Untuk uji validitas dan reliabilitas itu memang beberapa literatur menyarankan itu misalnya kan kita punya dari hasil rumus Lovin and Slovin ini kan 353 ya kan. 353 responden. Nah, berarti untuk rumus sampel uji validitas dan reliabilitas itu kan beberapa literatur bilang 30 responden. Nah, berarti artinya kita ngambil 30 orang. Berarti kita kurangi. Berarti kan 353 dikurangi 30. Jadi hasilnya adalah 323 responden. Nah, 323 responden ini yang kita ambil sebagai jumlah sampel untuk analisis. Ini. Jadi untuk analisis statistikanya kita menggunakan 323 responden. Yang 30 udah kita pakai buat uji validitas dan reliabilitas ini. Jadi itu, jadi harus ada pembagiannya dulu ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Bapak maaf, sambungin lagi. Kalau misalkan ternyata respondennya itu tidak mencukupi nih, sampai akhirnya kita selesai survei, kemudian responnya tidak mencukupi. Itu solusinya gimana, Pak? Apa dari rumus Lovin ini diturunkan persen yang ininya atau gimana? Nah, kalau misalnya tidak mencukupi, misalnya pakai ini memang harus di awal-awal penelitian. Jadi kalian harus benar-benar bisa menentukan besarannya sampel dulu. Disarankan kalau misalnya jumlah populasinya sedikit banget, maka di sini nilai E-nya itu yang digunakan adalah 1% ini. Karena kalau semakin besar semakin kecil nilai E, maka jumlah sampel dibutuhkan juga semakin besar. Jadi harus dinaikin lagi sampelnya. Nah, gitu ya Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin. Bapak maaf. Bapak maaf. Ya, boleh. Silakan. Bapak, kalau untuk metode sampling gitu sama nggak sih Pak pakai kolerasi juga? Metode sampling pakai korelasi ya. Kalau sampling ya kalau misalnya nih kalian sampling analisisnya pakai korelasi, itu sebenarnya sama aja mau kalian pakai Slovin atau pakai rumus yang berkaitan dengan dikhususkan untuk korelasi. Itu sebenarnya rumusnya memang beda sih. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan juga beda. Cuma itu kembali lagi ke penelitian kalian. Tergantung satu faktor yang ditentukan adalah satu jumlah populasinya.
Kedua, ukuran statistikanya si tetanya ini, ya. Tetanya ini berapa yang diketahui di populasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah besarnya nilai alfa yang digunakan berapa. Kemudian keempat, nilai tingkat percaya yang digunakannya berapa. Sama selisih yang diharapkan. Nah itu. Tapi biasanya kan kalau Slovin khusus untuk N. Kalau untuk korelasi biasanya berkaitan dengan nilai R yang diharapkan berapa. Kalau taraf nyata ya berarti tadi taraf nyata yang digunakan di penelitian berapa. Terus tingkat kepercayaan kita bisa mempercayai hasil kita berapa persen. Ya, yang pasti nggak mungkin 100% ya. Dan yang D berarti kan selisih yang diharapkannya berapa. Jadi memang tergantung dari penelitian kalian ya. Acuannya mau ke mana ya. Sebenarnya nggak ada ketentuan. Oke, baik, Pak. Ada lagi? Boleh? Terima kasih, Pak. Bapak mau tanya, Ya, kalau boleh. misalnya kita pakai ambil sampelnya itu dari total sampling ya Pak. Berarti kan kalau total sampling berarti semua populasinya dipakai ya Pak ya. Iya, betul. Nah, terus kalau kayak gitu misalnya sampelnya itu apa namanya Pak? Hanya sedikit gitu Pak. Berarti gimana Pak? Kan kalau misalnya kayak misalkan ini kan ada 353 dikurangin sama 30. Iya. Nah, kalau misalnya totalnya itu sedikit terus dikurangin 30, taruhlah misalnya 50 misalnya Pak. Nah, terus kalau kayak gitu berarti harus dikurangin pakai 30 ini atau gimana ya Pak? Ya ini pertanyaan bagus nih. Ini memang berkaitan dengan nanti kalian di tugas akhir. Memang ini banyak banget kejadian ya. Ini memang ini harus dilihat lagi referensi dari metodologi penelitian. Karena ada beberapa ya kenapa di sininya harus dipisah dan juga kenapa total sampling ini terpaksa harus dipakai lagi ya. Karena ada beberapa hal, karena di sini satu bisa ya, kita bisa pakai total sampling untuk uji validitas dan reliabilitas itu boleh ya. Jadi misalnya nih uji validitas dan reliabilitas. Nah, berarti kan kita pakai semuanya. Misalnya cuma 30 dan kebetulan sampel kita juga 30 atau bahkan cuma kurang. Jadi kita di penelitian kita cuma 25 orang. 25 orang berarti kan di uji validitas berarti mau nggak mau ya 25 orang ini. Tapi memang ada beberapa ketentuan ya untuk uji validitas dan reliabilitas itu biasanya sampelnya juga untuk uji validitas dan reliabilitas itu memang jumlah sampelnya selalu lebih dikit dari jumlah N yang dari pengambilan sampelnya, N sampelnya ini. Nah, jadi biasanya kalau misalnya N-nya cuma 25, biasanya N validitas ya. Memang ada beberapa literatur untuk menentukan jumlahnya untuk uji validitas, ada yang bilang 30. Ini kalau bahasanya si Ari Kunto apa si Supriyadi ya. Saya lupa di buku metodologi penelitian ada yang bilang 30, ada yang bilang 25, ada yang bilang 20, atau ada yang bilang 10% dari jumlah pertanyaan kuesioner. Nah ini. Jadi kalau misalnya jumlah pertanyaan kuesioner kalian misalkan misalnya ada 30, termasuk demografi, ya berarti sekitaran 3 responden aja yang diuji begitu. Kalau misalnya ada 5 ya berarti 5 gitu ya. Ada juga yang bilang 5% doang juga ada ya. Itu berarti cek dulu itu berdasarkan literatur punya siapa ya. Biasanya banyak-banyak biasanya kalau kasusnya emang pertanyaannya terlalu dikit itu harus kalian cantumkan itu menurut siapa di situ karena ini banyak banget referensinya ya. Silakan. Pak mau tanya, Bang. Boleh, silakan. Menyangkut yang tadi, Pak, pertanyaannya Teh Dina sama Teh Nurwidia. Itu kan untuk yang respondennya itu minimal 30. Iya. Nah, terus kalau misalkan kurang dari 30 itu kan bisa diturunkan yang nilai E-nya itu menjadi 1%. Iya. Nah, itu tuh penelitian ini kan yang diharapkan sama peneliti itu kan harusnya mendapat 30 responden. Iya. Kalau misalkan nggak mencapai, itu apakah penelitiannya masih bisa dilanjutkan atau tidak dengan nilai E-nya itu yang diturunkan menjadi 1%, Pak? Kalau misalnya memang kayak beberapa kasus kakak kelas kalian ya, kalau misalnya benar-benar tidak memenuhi sama sekali ya kan untuk uji validitas dan reliabilitas, ini satu hal ya, ini memang pertanyaannya juga bagus juga ya. Jadi kalau misalnya memang tidak memenuhi lagi, ya misalnya total samplingnya Pak, saya misalnya penelitiannya tentang
ini tenaga perawat di klinik. Kan udah tahu di klinik itu kan misalnya dia N-nya jumlah populasinya kan cuma 5 doang, Pak. Ada 5 perawat, kira-kira gimana, Pak? Udah mencukupi belum? Nah, ini biasanya kalau udah 5 gini, berarti kan mau nggak mau harus total sampling penelitiannya ya. Cuma biasanya kalau 5 ini gimana ya? Di beberapa literatur metodologi penelitian ya, misalnya kalau di metodologi penelitian, yang disebut dengan total sampling kita masih bisa menganalisa. Cuma 10 doang itu masih bisa, 15 juga bisa, 20 bisa. Bahkan 5 doang juga masih bisa, asalkan bukan 3 ataupun 4 ya. Kalau 5 doang ya itu sebenarnya kalau 5 doang sebenarnya bisa, cuman biasanya nanti dikhawatirkan memang nggak sesuai dengan tujuan harapannya. Memang yang disarankan itu penelitian itu ambil sampel sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyaknya sampel kan berarti kan tujuan yang kita dapatkan kan semakin banyak. Sementara itu kalau misalnya memang sedikit, di beberapa buku metodologi ya ada yang bilang ini bisa digunakan untuk analisa juga. Jadi total sampling ini bisa kita gunakan untuk analisa. Jadi ini bisa untuk analisa juga, analisa juga ya. Mau sedikit juga itu masih bisa kita gunakan sebagai analisa. Cuman kelemahannya adalah ya kita nggak bisa menjawab tujuan penelitian kita itu. Harus ada dasarnya kenapa di situnya sedikit gitu loh. Ya. Apakah memang jumlahnya seperti itu kah atau bagaimana? Memang sih beberapa penelitian dimintanya harus banyak ya. Kalau misalnya cuma satu rumah sakit berarti harus lebih dari satu rumah sakit. Kalau misalnya emang totalnya di rumah sakit tenaga perawatnya dikit banget gitu ya. Berarti diusahakan harus respondennya itu banyak banget ya, Pak? Iya, disarankan disarankan dan diupayakan respondennya harus banyak ya. Jadi kita harus menggunakan acuan ya. Nanti kalian juga deskripsi juga gitu, harus ada basic dasarnya kenapa sih sampelnya harus diambilnya seperti itu. Nah, itu. Kan pasti akan ada pertanyaan nanti di seminar proposal sama hasil ya. Kalau misalkan sampelnya sudah memenuhi, surveinya bisa di stop aja berarti ya Pak ya? Kalau sudah memenuhi ya berarti kita bisa lakukan analisa, pengambilan data, survei baru analisa ya berikutnya ya. Kan gini Pak, kayak yang kelompok kami perwakilan yang survei kemarin itu sekitar yang respondennya itu udah sekitar 39 orang. Pertanyaannya kan 30. Berarti itu sudah bisa diolah data apa gimana, Pak? Udah bisa karena udah lebih dari 30. Oh iya. Itu ya. Silakan Ya, ada Pak. lagi. Iya Pak, terima kasih. Bapak yang terkait tadi, Pak, mau Iya. tanya, kalau misalnya kan tadi Bapak kasih contohnya yang sampelnya atau populasinya kan 25, Pak, itu kan diambil semua. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita masih tetap harus melakukan yang validasi dan rehabilitasi. Yang itu, Pak, maksudnya masih harus tetap melakukan itu atau nggak perlu, Pak? Soalnya kan kalau misalnya 25 nih misalnya, terus kalau misalnya diambil, kan karena sampelnya sedikit ya, Pak, misalnya diambil yang margin of error-nya itu diambilnya hanya 1%, berarti kan itu sekitar 2,5, berarti kan pembulatan bisa 3, Pak. Itu tetap dilakukan atau gimana ya, Pak? Ya tetap dilakukan. Cuman memang tetap dilakukan. Cuman gini ya, emang ini banyak banget ya literaturnya juga ya. Jadi udah terkait total sampling ini ya. Ini memang ini ya, saya mau bagi-bagi pengalaman aja ya untuk terkait total sampling ini. Memang total sampling ini yang jadi momok banyak pertanyaan ya. Karena biasanya total sampling ini ya kalau digunakannya itu biasanya yang mepet-mepetnya itu kalau misalnya sampel penelitiannya kurang dari 30 aja. Berarti kan semuanya yang diambil, ya kan? Mau nggak mau kan dari semua populasi ini. Kalau kita pakai rumus Lovin tadi ya, coba aja kalian hitung. Misalnya kayak kalian dapatlah 25. 25 ditambah 25 ya, 1 ditambah 25 sama pakai presentasinya misalkan 0,05 dah. Kira-kira sampel yang diambil berapa tuh? Dua 23,529, Pak. 23,52 ya? 529. Ya. 53. 23, 24 orang berarti. Nah, berarti 24 orang kan? Ini kan udah sama aja kayak total sampling, ya kan?
Nah, jadi sebenarnya sih kalau misalnya respondennya dikit ya ini memang teoritis penurunan metode samplingnya kalau semakin sedikit ya mendingan total sampling aja. Itu kalau batas syaratnya itu kalau misalnya N itu kurang dari 30 ya. Maaf, Pak. Hmm, Pak, ya, boleh. Pak. Kalau misalkan sampelnya ratusan gimana, Pak? Yang responnya ratusan, apa kita acak lagi apa gimana? Kalau misalnya gimana? Kan saya kita kalau nggak misalnya darinya Ini Putri kayaknya putus-putus ya. Mungkin untuk Putri, aduh, putus banget ini. Coba dikirimkan chat aja ya untuk yang Putri. Pertanyaan gimana nanti saya akan tanggapi ya. Gini Pak, jadi sampelnya itu kita responnya itu banyak gitu, ratusan gitu. Jadi gimana Pak? Kalau ratusan ya lebih baik dipilah aja. Jadi dalam artian gini, kalau misalnya mau total sampling boleh ya. Nah, kalau misalnya kalian keberatan dengan total sampling, misalnya kalian udah dapat beberapa, misalnya kalian ingin klasifikasi lagi, misalnya kalian pecah supaya nggak terlalu berat, analisanya ya boleh diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Cuman ini kalau Slovin itu kan harusnya dilakukan di awal penelitian, sebelum kalian nyebar responden. Jadi kayak misalnya nih, kalian tahu misalnya di dalam satu estetik lah, satu estetik itu misalkan ada sekitaran 500 mahasiswa. Nah, berarti kan ini kan kebanyakan nih. Ya udah, kita ini aja kita gunakan rumus Lovin, misalnya 500, misalnya pakai 0,05. Berarti kan mungkin sekitaran kita misalkan dapat itu kan ini saya coba hitung sendiri ya. Nah, dapatnya kan 222 ya. Nah, ini misalnya saya dapat sekitaran 222 responden atau disama dengan 22 responden. Nah, berarti di sini kalian nyebarin kuesioner ya. Misalnya kuesionernya online. Nah, kalian tunggu sampai 222 dulu. Kalau udah 222 di stop. Ya. Jadi kuesioner kalian di stop kalau sudah nyentuh 222 responden. Jadi itu maksudnya, ya. Jadi kalian perkirakan dulu populasinya berapa, kalau sudah baru kalian kumpulkan sampai 222. Kalau sudah langsung di stop, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi maksud kenapa gunakan Slovin itu ya karena ini. Kita supaya nggak terlalu capek juga dalam pengumpulan datanya. Ya. Silakan. Pak mau tanya, kalau ini kan misalnya 500-nya kan sudah diketahui mahasiswa estetik ya Pak misalnya. Kalau memang ceritanya populasinya itu kita belum tahu populasinya berapa, tapi ternyata banyak, itu kita tetap pakai ini juga berarti ya Pak? Iya, tetap. Usahakan kita udah bisa mengetahui dulu jumlah populasinya berapa. Itu yang pertama. Jadi jumlah populasi kita harus tahu dulu. Kalau misalnya nggak tahu tapi kita tahu simpangan baku, itu yang kedua ya. Simpangan baku dari populasi yang kita ukur dari penelitian sebelumnya, kalau kita udah tahu ya kita bisa gunakan itu rumus yang ada simpangan bakunya. Cuman kalau misalnya nggak ada, ya berarti mau nggak mau ya total sampling gitu. Cuman kan karena kalau total samplingnya kebanyakan kan kita nggak tahu kan, makanya itu sebabnya kita butuh yang namanya penentuan besarnya sampel untuk analisa. Itu ya. Bapak mau tanya lagi boleh nggak? Boleh silakan. Kan ini kan dari tadi ngomonginnya yang tentang 30 yang validitas dan reliabilitas itu Pak. Terus nanti yang si responden yang 30 ini diapakan gitu Pak? Soalnya itu nggak masuk di analisa. Jadi yang 30 itu nggak masuk dalam analisa. Oh, jadi seperti diabaikan aja gitu ya Pak? Iya, diabaikan. Jadi yang kita analisa yang responden sisanya, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi?
Ini nih saya senang sih Pak, kalau maaf yang mau itu. nanya. Iya boleh, silakan. Kalau nilai N yang dipakai di kuesioner itu berarti nilai respondennya bukan, Pak? N itu didapat dari ini informasi-informasi yang berkaitan dengan populasi yang ingin kalian teliti. Oh gitu. Iya, jadi kayak misalnya nih di rumah sakit kita ingin meneliti tentang pasien. Nah, misalkan pasien tuberkulosis. Nah, kita tahu di dalam 1 bulan pasien yang terkena penyakit tuberkulosis ke rumah sakit itu misalnya ada 100, berarti N besarnya itu 100. Nah, jadi kita lihat dulu di data yang ada. Kalau misalnya di rumah sakit itu ternyata dalam 1 bulan itu ada 152, berarti 152 N besarnya. Jadi dilihat dari gambaran umum yang ada ya. Sama halnya dengan kasus misalnya mahasiswa estetik ada 500, nah, berarti N besarnya 500. Jadi itu ya. Oh, jadi bukan dilihat dari respondennya ya Pak, tapi dilihat dari datanya dulu. Iya, datanya dulu dari objek penelitiannya itu. Jadi diperkirakan dulu aja ya, kalau memang nggak tahu dasarnya ya. Oh iya, makasih Pak. Ya. Bapak, kalau untuk UTS nanti bagaimana ya Pak? Oh iya, ini untung ada yang ngingetin. Oke. Ini berhubung masih ada ya. Ini pas banget nih. Oke. Untuk UTS ya. Untuk kelas A kan sama papat mono ya. Iya nah, Pak. untuk sama papat mono ini UTS ngasih soal ya. Tapi soalnya cuma 1 ya. Jadi soalnya sekalian kerjakan di e-kampus di bagian kuis ya. Jadi usahakan jangan datang telat. Kalau udah datangnya telat ya wassalam ya, karena papat mono ini agak susah buat direspon ya. Jadi usahakan datangnya on time sesuai dengan jadwal. Papat mono itu cuma ngasih satu soal, ini saya berikan ya. Jadi papat mono itu hanya ingin tahu kalau di dalam penelitian itu kita suka dapat apa sih? Kalau di dalam penelitian kita suka dapat apa dan itu tujuannya untuk apa? Yang didapatkan maksudnya hasilnya, Pak? Iya, Itu hasil dalam soalnya, Pak. penelitian itu kita suka dapat apa? Nah, itu. Dan itu digunakannya untuk apa? Nah, itu silakan dicari deh. Di dalam penelitian itu biasanya kita suka dapat apa? Apakah misalkan rata-rata kah, simpangan baku kah, apakah data kah, apakah gambaran umum kah, atau bagaimana? Nah, itu. Kan biasanya kan kita di dalam penelitian kan suka dapat sesuatu tuh, supaya kita dapat informasi. Nah, itu maksudnya tuh apa? Apakah simpangan baku, gambaran umum, data, atau apa? Nah, itu kalian jelaskan. Gunanya itu sebenarnya buat apa sih itu? Ya. Nah, Iya, itu Pak. kalau dari soal papat mono ya. Nah, Pak. kalau Pak Hari saya nggak tahu apakah Pak Hari ngasih soal atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat soal, ya berarti alhamdulillah selamat ya untuk yang kelas B. Nah, cuman kalau misalnya ngasih soal ya berarti nasib kalian sama kayak kelas A. Nah, ini nggak tahu juga ya, karena ini biasanya Papat Mono dan Pak Hari itu selalu ngasih soal di akhir. Cuman karena di sini ada UTS, jadi biasanya di awal. Cuma saya nggak tahu untuk Pak Hari bakal ngasih UTS atau enggak ya. Untuk soal saya, karena soalnya hitungan full ya. Jadi mungkin kemungkinan kayaknya soalnya itu akan saya kirimkan sekarang ya, nanti nggak tahu sekarang, nggak tahu mungkin besok atau nggak tahu Senin ya, berbarengan dengan kelas reguler. Jadi nanti kalian kerjakan soal itu, nanti kan ada soal tuh di bagian kuis. Nah, itu kalian udah siap-siap foto di situ ya. Jadi nanti kalian dapat soal apa, nanti tinggal diupload aja soalnya ya. Maksudnya diupload jawabannya. Ditulis tangan bukan? Ya. Ditulis tangan ya? Iya, ditulis tangan. Yang Bapak. Di kertas apa, Pak? Di kertas folio kalau bisa ya, karena jawabannya kan udah pasti agak panjang. Nah, itu kalian jabarkan di situ ya. Nanti di-upload fotonya ya. Kalau yang papat mono gimana, Pak? Kalian ketik. Jadi Berarti langsung diketik di e-kampus atau ketik Word biasa, Pak? Diketik di e-kampus. Nah, Baik, jadi Pak. kalian ketik di e-kampus ya, kalian jabarkan ya, paling ya nggak nyampe 2 paragraf lah, 1 paragraf aja udah cukup, paling 5 baris juga udah selesai sebenarnya ya. Jawabannya juga kan cuma apa yang didapat, gunanya buat apa, paling itu aja sih.
Ada lagi silakan. Cukup Terkait kayaknya Pak. Cukup ya, oke. Ya waktunya sudah. Karena ini waktunya udah malam mingguan kita sama statistik ya, pertemuan terakhir. Wah, Ya Allah. Kayak mah dinas malam. dinas malam ya, wah luar Oh, biasa. banyak yang mau dinas, Pak. Oke, ini bentar ya, ini saya angkanya sedikit berbeda ya, karena nggak mungkin saya sebutin satu-satu, jadi saya screenshot saja ya, yang namanya ada dan yang namanya nggak ada ya. Nanti di sini saya akan screenshot dulu ya, namanya nggak ada ya. Mungkin di sini yang namanya bukan ini ya, nanti akan saya panggilkan yang namanya samar-samar ya. Saya screenshot dulu satu persatu. Luar biasa, ini kelas S1 RK dengan D3 reguler ini saya coba yang paling aktif dalam diskusi tanya jawab. Biasanya kalau nggak ada tanya jawab ya saya kasih kuis tiap hari. Jadi tugas-tugas. Jangan dong Pak. Makanya jadi ada tanya jawab dulu ya. Oke. Nah, berarti di sini saya screenshot dulu ya nama-namanya, karena ini saya ambilnya dari partisipan ya. Ambil dari partisipan, saya copy terus paste. Oke, lanjutannya bentar ya, kan ini bertahap dulu. Dari Devi Yulianti. Devi Yulianti. Saya screenshot dulu sampai Linda Santi. Linda Santi. Setelah Linda Santi, saya scroll lagi, di sini ada yang namanya Lucy. Sampai Nidia. Nidia siapa ya? Kayaknya namanya Nidia doang. Kemudian di sini itu ada Ria Puspitasari. Kemudian selanjutnya Ria Puspitasari, saya suruh ke bawah sampai Ufa Almaida. Banyak juga ya. Ufa Maida Pak. Maida, oke. Baru yang terakhir sampai Muhammad Yasser. Oke, ini sekarang saya lihat yang namanya ambigu bagi saya. Oke, dari awal dulu deh. Ambila, Ambila, Sari, oke, Cahaya, Prasetyo, Elisa, Emma, Firly, Dustian, M. Samsia, Mega Afianti, Muhammad Farhan, Nadia, Media, Febianti. Ini Kikom BTD siapa ya? Yang Kikom BTD. Guru apa? Ya, ini kan Kikom BTD ini nggak ada ya? Ini saya nggak tahu ini Kikom BTD siapa ini. Oke. Wahid, Winda, Yusinta. Berarti yang saya nggak tahu Kikom BTD ini punya siapa ya? Oke, mungkin ini malam mingguan kita bersama dengan statistik ya. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS, karena setelah UTS materinya itu full yang berkaitan dengan eksperimental. Kalau yang sekarang itu masih gabungan antara eksperimental dengan klinis. Jadi nanti ada beberapa materi nanti yang akan saya share videonya. Diskusi masih tetap berjalan ya. Kalau misalnya dia mau tanya jawab. Satu lagi ya, untuk terkait kuesioner, ini karena berhubung saya emang terus terang, untuk yang hari ini tuh memang saya itu full ngajar, termasuk ada semester 3 yang minta responsi ke saya terkait farmasi fisik. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada yang telat respon. Jadi kalau misalnya ada yang belum sempat dibalas, silakan kirimkan ulang ya. Kirimkan ulang, baru nanti bisa saya balas lagi ya. Jadi mungkin kalau rentang waktunya setiap 6 jam, kalau misalnya saya belum balas, ya berarti kirimkan lagi aja ya.
usahakan memang minggu ini udah nyebar sudah fix kuesioner, jadi langsung bisa disebarkan. Jadi setelah ujian ya UTS baru kalian bisa langsung olah data ya. Oke, saya doakan semoga ujiannya lancar semua, hasilnya memuaskan ya. Jangan lupa nanti setiap video yang saya share silakan dicatat ya, karena ini nanti ada kemungkinan ada beberapa materi yang sama dengan di ujian ya. Oke, Baik, mungkin Pak. Baik, Pak. ini Kikom BTD siapa ya? Oke, mungkin dari saya selamat malam mingguan di kala hujan ya, karena saya juga nggak bisa keluar. Oke, mungkin dari saya. Silakan kalau ada yang mau malam mingguan di tengah hujan, silakan boleh ya. Saya juga mendingan di rumah ya. Oke, mungkin dari saya. malam mingguan Udah telat Pak, malam mingguannya Pak, udah telat. Udah malam, Pak. Udah telat. Malam ya. Oke, karena udah malam saya juga mungkin istirahat ya. Masih sore. Oke, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Mungkin kita lanjutkan di diskusi kalau emang ada mau ditanyakan lagi ya. Sampai ketemu lagi mungkin di metode belajar yang sedikit berbeda. Nanti entah di Zoom apa di WhatsApp ya. Nanti kita teruskan lagi ya. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat bermalam mingguan di tengah hujan ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Happy saat naik. Happy. Pasti Yo. Pak.